Merry Christmas kepada seluruh keluarga besar GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi. Anak-anak rohani yang kukasih yang dikebalakan oleh Pendeta Nikodemus Chen, anak rohani saya. Dan pada kesempatan hari ini dari hati saya yang paling dalam sebagai Bapak Rohani, sebagai pembina, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Terima kasih buat Bapak Pendeta Damai Wijaya selaku sekretaris daripada BPD Jambi yang berkenan untuk hadir melayani firman Tuhan pada hari ini. Dan saya bersyukur sebagai Ketua BPD GBI Wilayah Kalimantan Timur, kita boleh bersama-sama bersinergi untuk membangun kerajaan Allah di bumi Indonesia ini. Haleluya, haleluya. Itulah semangat Natal Bapak Ibu. Dan tema GBI dalam tahun ini untuk Natal kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang memahami tentang marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya, terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-15 dikatakan di sana. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari Maleaki sampai pada zaman gembala-gembala di Efrata ini di Bethlehem menyaksikan fenomena yang ajaib yang belum pernah terjadi, itu ada 400 tahun atau 4 abad Bapak Ibu kekasih. Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang Israel pada zaman dulu. Dan hari itu sebuah fenomena yang luar biasa. Malaikat-malaikat sorga berlaksa-laksa itu bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan, menampakkan diri kepada gembala-gembala di Efrata yang di Bethlehem. Dan menarik sekali, mengapa kok mereka orang-orang kecil, orang-orang yang tidak masuk hitungan, orang-orang yang tidak dipandang, yang mendapatkan anugerah terbesar untuk mendapatkan yang namanya penglihatan sorga yang maha mulia itu. Kenapa kok bukan di Istana Herodes di Yerusalem? Padahal jaraknya nggak lebih dari kurang lebih 40 km saja Bapak Ibu. Dekat sekali. Tapi mengapa kok di Bethlehem Efrata? Nah kekasih Tuhan, di dalam kitab Nabi Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, dikatakan di sana bahwa tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara murid kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu, Bethlehem itu di Israel ada dua, satu di Zebulon, satu di Efrata. Dan kenapa ditulis Bethlehem Efrata? Karena memang Bethlehem yang di Efrata ini adalah sebuah kampung kecil yang penduduknya tidak banyak. Bahkan boleh dibilang kambing dombanya jauh lebih banyak daripada penduduknya. Sehingga mereka tidak mencapai 1.000 orang, tidak punya perwakilan di Senat, Bapak Ibu kasih. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak masuk hitungan, tidak dipandang dari kalangan Yehuda. Dan yang luar biasa, Raja Daud itu pernah dilahirkan di tempat ini. Dan Yesus disebut anak Daud karena luar biasa, selain dari silsilah, tapi juga disebut sebagai orang yang juga berada dan lahir dari keluarga Daud ini Bapak Ibu kasih. Dan menarik sekali luar biasa, di Bethlehem itu banyak sekali rumputnya dan menghasilkan domba-domba gemukan yang unggul yang luar biasa yang seringkali dibawa oleh orang untuk dipersembahkan di bait suci di Yerusalem. Mereka belinya dari Bethlehem Efrata ini. Dan kekasih Tuhan, saya berdoa supaya hari ini Bapak Ibu melihat, sekalipun mungkin Bapak Ibu tidak masuk hitungan, tidak dipandang karena mungkin status sosial ekonomi kita ya, sekalipun mungkin hari ini Anda tidak punya gelar yang tinggi atau mungkin juga tidak masuk hitungan daripada yang lain. Tapi saya percaya, kalau hari ini Anda sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memberikan hidupmu kepada Tuhan, maka ada perhatian Allah yang luar biasa bagi orang-orang yang dipandang kecil dan hina ini. Terbukti Bethlehem, tempat yang kecil, tempat yang sederhana, tempat yang tidak masuk hitungan, tapi raja segala raja mau lahir di situ, di sebuah kandang yang jorok, yang bisa dibilang tidak masuk hitungan, di sebuah palungan, bukan di istana raja Bapak Ibu kasih. Padahal Yesus adalah raja segala raja. Tapi ada perkenanan Tuhan yang menyatakan kepeduliannya kepada kita yang tertindas, yang lemah, yang hina. Natal berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar yang menyatakan kepedulian. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan pola hidup yang kekal. Itu makanya hari ini Bapak Ibu kasih, bagian menarik dalam hidup kita adalah kita menghargai kasih Tuhan. Mengapa harus pergi ke Bethlehem? Karena di sana ada kepedulian Allah. Di sana ada kasih Allah yang dinyatakan, bukan cuma sekedar diucapkan, tapi dinyatakan. Dan itu satu bagian di mana Tuhan ingin mengajak saudara dan saya untuk mengerti bagaimana hidup kita berharga di tangan Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu kasih, yang saya temukan, mengapa harus pergi ke Bethlehem? Dikatakan di ayat yang ke-10 dari Injil Lukas pasal 2, dikatakan di sana bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oh, ternyata di Bethlehem ada kesukaan besar. Inilah hidupan kita orang percaya, Bapak Ibu kasih. Kalau Yesus lahir dalam hidupmu, Dia memberikan kepada Anda satu sukacita besar yang dunia nggak bisa beri. Temui Yesus dan alami kesukaan yang luar biasa. Hidup kita dalam Yesus adalah kesukaan, Bapak Ibu, bukan penderitaan. Hidup kita dalam Yesus adalah orang yang mengerti arti mengucap syukur. Karena itulah kesukaan kita. Di mana Tuhan menyertai kita, di mana Tuhan mengajak pada kita untuk memahami bagaimana hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, saya berdoa supaya hari-hari ini kesukaan kita di dalam Yesus selalu nyata. Dalam keadaan Anda diberkati, Anda tidak lupa diri. Dalam keadaan Anda yang punya masalah besar dan punya penderitaan, Anda nggak merasa minder karena Tuhan menyatakan penyertaannya bagi setiap kita. Orang yang menghargai kesukaan itu, Bapak Ibu, adalah orang yang bisa mengucap syukur setiap hari. Natal itu bicara tentang ucapan syukur, ada kepedulian Allah yang dinyatakan, dan sungguh kita bisa berkata, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa karena Engkau adalah roti hidup. Ingat Bapak Ibu, Bethlehem dari dua kata, yaitu Bet dan Lehem. Bet itu mengembang dari kata bayit yang artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Jadi Bethlehem adalah rumah roti. Rumah di mana penyediaan itu terjadi. Rumah di mana Tuhan mengajak pada Anda untuk memahami bagaimana Tuhan selalu menyediakan berkat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Dan Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Satu kehidupan di mana Tuhan ingin menjamin kehidupan saudara dan saya. Pada hari ini saya berdoa di hari Natal ini supaya saudara dan saya memahami bagaimana hidup mengalami persekutuan dengan Tuhan. Koinonia, suatu keadaan di mana saudara dan saya mengalami penyatuan kesukaan yang besar daripada Tuhan. Yesus saja lahir ke kandang yang hina, Dia bersukacita. Mengapa kita tidak bisa bersukacita seperti Yesus? Bukankah Yesus hadir dalam hidup kita? Kalau hari ini Tuhan membawa Anda dalam keadaan yang mungkin tidak nyaman, keadaan Anda yang sepertinya seolah-olah tidak masuk hitungan, tapi Tuhan membawa Anda di sana, tetaplah bersukacita. Karena Yesus pun lahir di kandang, Bapak Ibu, di tempat yang sederhana, tempat orang-orang nggak masuk hitungan. Saya percaya Natal akan memberikan makna terdalam waktu kita bisa mengucap syukur. Tidak harus baju baru, tidak harus sepatu baru. Yang penting hati selalu baru dijaga. Karena itulah bagian yang terindah buat Yesus lahir di hati kita. Bukan sebagai bayi, tapi sebagai raja segala raja. Sekotor apapun palungan hidupmu, tapi kalau ada Yesus yang lahir di hatimu sebagai raja, akan dibuat menjadi indah. Haleluya. Sebagai Bapak Rohani di Kota Bontang, Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat hari Natal. Doa saya menyertai Pastor Nikodemus bersama dengan keluarga dan seluruh sidang jemaat GBI Pasar Baru Bethania Blessing di Kota Jambi. Jangan pernah melupakan ada bagian terindah. Natal bicara tentang kasih Allah dalam hidup kita. Anda pergi ke Bethlehem, Anda tinggal bersama dengan kasih Tuhan dalam hidup ini. Nanti saya akan lanjutkan lagi tanggal 25 Desember tentang renungan Natal, tema marilah kita pergi ke Bethlehem ini. Terus berkati, sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Damai Wijaya dan seluruh panitia Natal pada hari ini telah mengambil bagian untuk menyediakan Natal di cabang kami di Kota Jambi ini. Terus berkati Bapak Ibu kasih. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Haleluya. Shalom.